Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Berjumpa lagi bersama Kong Swijaya alias Engkong Pencari Damai dan Bahagia alias si YouTuber Gembel. Nah, em, kali ini Engkong buat konten ingin menceritakan kisah-kisah horor Engkong di masa lalu. Ya, sebenarnya Engkong banyak punya kisah-kisah horor dan ini fakta dan banyak juga saksi-saksi gitu ya teman-teman. Jadi kalau Engkong ingin menceritakan sesuatu itu bagi Engkong pantang atau Engkong paling takut untuk berbohong, karena ini kalau Engkong berbohong di konten atau di medsos itu akan menimbulkan dosa jariah, alias walaupun Engkong udah mati selama konten-konten Engkong itu ditonton, dosa Engkong akan terus berjalan kan. Nah itu Engkong paling takut. Jadi Engkong paling nggak mau berbohong lah, apalagi di konten, di sebuah konten ya, karena dosa-dosa jariah itu akan terus berjalan gitu teman-teman. Kan di deskripsi teman-teman bisa baca ya, atau di tentang channel juga Engkong teman-teman bisa baca. Konten-konten Kong itu selalu menampilkan atau membuat konten yang apa adanya keseharian Kong. Oke, Kong langsung aja pada ceritanya. Sebelumnya dengan tidak mengurangi rasa hormat Engkong kepada teman-teman Engkong yang akan Engkong ceritakan, tapi Engkong semua Engkong sebut inisialnya aja ya. Selamat sore untuk teman Engkong yang persis tetangga Engkong dulu di Cibubur yang berinisial T. Beliau T ini adalah seorang pejabat di salah satu kementerian. Sampai detik ini beliau sudah jadi orang sukses, pejabat, wah pejabat tinggi dah di salah satu kementerian. Terusnya kedua almarhum P. Terusnya juga tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarganya. Terusnya inisial H yang kebetulan beliau anak seorang petinggi di TNI, dan kalau nggak salah beliau sekarang tinggal di Australia. Apa kabarnya kalian semua? Terusnya inisial G dan inisial L, abang adek. Kalau itu mereka itu yang juga salah satu petinggi atau yalah petinggi lah di TNI AL, anak seorang petinggi di TNI AL. Kalau nggak salah kalau yang namanya G ini beliau seorang host di salah satu stasiun radio di Surabaya. Kalau L abangnya ini kalau nggak salah masih tinggal di Pondok Labu. Oh sebentar ya, ini ada Engkong lupa matikan. Bentar ya. Ya dilanjut gitu. Terusnya tidak mengurangi rasa hormat juga kepada C yang juga seorang pengusaha hotel di Riau sekarang ini. Apa kabarnya kalian? Terusnya kalau nggak salah almarhum P juga beliau ikut pada saat Engkong akan menceritakan nanti. Waktu itu beliau masih hidup, sekarang kurang lebih udah 2 bulan 3 bulan ini beliau sudah tiada karena kecelakaan tunggal. Salam hormat untuk keluarganya. Oke, Engkong ceritakan ya. Jadi gini, seingat Engkong di masa Engkong SMA kelas 1 naik-naikan kelas nih, Engkong tuh pernah muncak gunung bersama mereka semua ya, di Gunung Pogor, Gunung P, Pogor ya, bukan B ya, tapi P, Pogor, di Desa Bumbulang di Garut Selatan. Kok langsung percepat aja ceritanya ya biar nggak terlalu panjang, teman-teman juga nanti nggak ini kan, nggak jenuh ya kalau kepanjangan. Nah, kita udah punya rencana 1 bulan sebelumnya, kita udah punya rencana. Jadi pada saat kita masih melakukan ujian atau tes kenaikan kelas, itu kita udah punya planning ke sana. Dan kebetulan mereka semua ini adalah tetangga semua teman-teman. Saya awali dengan T dan almarhum P itu persis sebelah saya rumahnya, tetangga sebelah saya, sebelah kanan.
waktu saya masih tinggal di Engkong, masih tinggal di Cibubur. Terusnya H yang tinggal salah satu anak petinggi TNI AD yang sekarang kalau nggak salah di Australia tinggalnya, itu persis di belakang rumah saya. Inisial H, inisial G dan L itu beberapa rumah dari rumah saya tapi beda blok aja, jadi belakang-belakangan. Ternyata kalau almarhum P itu agak jauh ya, tapi masih semuanya satu seputaran di komplek di perumahan kita. Oke lah, 1 bulan sebelum kita berangkat kita memang udah punya planning. Waktu itu kita masih ujian, masih ulangan umum ya, kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Waktu itu saya sekolah di SMA 3 Bogor. Kan saya pindah-pindah tuh SMA karena saya Badung, jujur saya tukang nyekek botol ya, tukang mabok-mabokan, minum-minum, jujur aja zaman dulu kayak gitu. Itu saya masih di sekolah Katolik Santo Antonius di Bypass Jakarta, apakah saya sudah dipindah ke SMA 3 Bogor, saya lupa. Tapi walaupun saya Badung, saya sekolahnya sekolah elit terus loh. Untuk masuk ke situ tidak kaleng-kaleng, ada tesnya. Nggak asal bisa masuk, punya duit asal bisa masuk, nggak, dites. Sebadung-badungnya Engkong ya. Nggak salah sih udah di SMA 3 Bogor ya. Engkong gitu, sekolahnya kelas 1 SMA, saya ingat Engkong. Mohon maaf untuk teman-teman yang Engkong sebutkan tadi, inisialnya pasti kalian ingat. Ini Engkong, si perang. Ya, waktu kita tinggal di Cibubur. Nah, tolong diralat kalau ada yang kurang ya, ceritain melalui komentar aja, tolong diralat ya. Mudah-mudahan kalian ada yang nonton ya. Dokumentasi juga Engkong minta loh ya, nanti dikirimkin WA Engkong ada di deskripsi untuk teman-teman yang nonton yang udah Engkong sebutkan tadi. Kan kalian punya tuh, kalau Engkong udah pada hilang tuh dokumentasinya, foto-fotonya waktu kita camping di sana, muncak di Gunung Pogor itu ya, kirimin melalui WA ya teman-teman ya. Engkong pada rusak. Nah, untuk teman-teman penonton yang lain, Engkong punya saksi-saksi hidup itu ya, masih hidup ya, sebagian masih hidup ya. Semoga mereka bisa berkomentar atau meluruskan kalau ada yang kurang Engkong ceritakan atau kurang tepat Engkong ceritakan. Sebentar Engkong nyalain rokok dulu. Jadi panjang gitu. Jadi gini. Oke, akhirnya Engkong percepat aja. Kami kira melakukan perjalanan dengan ngebis, naik kendaraan umum ngebis. Garis besarnya kami akhirnya sampailah di Desa Bumbulang, dan kami dari Desa Bumbulang itu aja kita hanya dari maksud saya dari Bandung, dari terminal Bandung itu kita naik lagi ke Garut Bumbulang, itu naik Isuzu L karena nggak ada yang langsung ke Desa Bumbulang itu naik bis yang gede itu nggak ada, jadi L. Akhirnya kita terdamparlah di terminal kecil di Desa Bumbulang. Nah dari situ, dari terminal itu kita berjalan kaki naik terus ke atas, itu jalan kampung, jadi sebagian aspal sebagian belum. Itu banyak juga longsoran yang longsor. Ini jalan cukup jauh, itu kurang lebih berapa kilo ya, sekitar 7 kilo 8 kilo ya. Untuk teman-teman yang waktu itu ngalamin barengan Engkong, tolong diralat ya. Ini kampungnya teman Engkong yang bernama si pejabat T ini ya, Mr. T ini, kampungnya beliau di sana. Gua salah 7 kilo 8 kilo jalan sampai akhirnya sebelum ke gunungnya itu kita silaturahmi dulu ke rumah saudaranya Mr. T ini ya, untuk izin, dan izin juga ke RT RW untuk kita mau muncak ke Gunung Pogor. Alhasil kita dapat izin, kita akhirnya muncak, walaupun udah diperingatkan oleh mereka, oleh ketua RT RW, jangan terlalu di atasnya, jangan terlalu puncaknya, karena puncaknya juga memang itu ada batu-batu tebing dan di situ terkenal angker. Itu teman-teman, sangat terkenal angker menurut mereka ya. Jadi kami dilarang itu, tapi dasar kami ini Badung, bandel, dan tipenya tipe orang yang penasaran. Justru kami malah pasang tenda di sana. Kita muncak paling puncak yang udah di tebing-tebing, jadi banyak batu-batu. Ternyata ada tanah lapang dikit, kita pasang tenda.
Nah, seperti itu teman-teman. Lalu setelah kita udah taruh minum dulu, keselak. Setelah kita pasang tenda, akhirnya kita masak ya. Masak-masak, engkong persingkat, kita turunnya udah agak malam, kita bakar api unggun, besar. Nah, kurang lebih sekitar jam 8, jam 9. Yang berinisial G, kebetulan kan beliau ini salah satu anak petinggi di TNI AL. Pada saat itu ya, totalnya beliau bawa minuman. Memang kan engkong juga kan di beberapa video engkong pernah cerita, engkong tuh dulu zaman mudanya tuh badung banget lah, pemabok lah, tukang nyekek botol. Kebetulan engkong seneng banget dong. Dia bawa 2 botol minuman yang mereknya XO dan Kivas. Akhirnya kita nawarin ke mereka juga, si G nawarin ke mereka, tapi mereka nggak ada yang mau minum, karena bukan karena nggak doyan. Ada beberapa temen yang memang doyan tapi nggak mau. Kenapa? Karena mereka masih tersugesti sama lokasi yang angker. Tapi saya sama G memang sompral orangnya. Kira kita mabok minum 2 botol tuh, ngabisin Kivas sama XO. Nah, di situ kita mulai deh nih, karena udah pengaruh alkohol, saya dan G udah terpengaruh alkohol, kita malah nantang, mana sih katanya angker nih lokasi gini kita di warning, dibilang hati-hati di sini angker, kalau bisa jangan buka pasang tendanya di sini, agak di bawah. Mana nyatanya gak ada gini kayak gitulah. Kita sompral ya sampai terakhir. Kalau saya dan Igun kok jadi itu deh, G, si G ini kalau nggak salah G juga ya, tapi engkong lupa, tapi anggaplah saya lah, saking sompralnya akhirnya tuh bara api unggun tuh engkong tendangin tuh, engkong lemparin ke tendangin ke tebing yang juga banyak alang-alang, itu nggak kebakaran loh. Tuh hutan gunungnya, tendangin ya. Mana nih, oke sompral deh, saya sama Igun tuh sompral, engkong sama Igun tuh sompral. Mana katanya ada, katanya karya gini aja. Enggak lama setelah itu ya, G mudah-mudahan masih ingat ya, saya berdua jelas mendengar di antara tebing alang-alang itu suara gresek, tapi kayak ular begitu besar kedengarannya. Kita nggak panik, kita malah nafsu, malah penasaran. Saya sama G malah penasaran. Kita cari center mana, apa itu suara apa gitu. Akhirnya yang lain juga akhirnya dengar. Kalau nggak salah dengar ya, mohon maaf kalau tolong diralat ya teman-teman. Kalau salah tolong komentarin, tolong diralat. Tapi seingat engkau, mereka yang lainnya C, almarhum P, H, terusnya L, itu kayaknya mereka dengar gitu loh. Mereka dengar, mereka juga kayak penasaran kayak gimana. Terusnya kayak gitu deh. Pokoknya mohon maaf kalau tolong diralat kalau salah, tapi yang jelas saya sama G jelas mendengar kayak gitu. Terusnya kita juga akhirnya kami semua itu udah pasti dengar, karena bersamaan bilang, dengar suara ketawa nggak? Semua pada bilang begitu, kayak suara kuntilanak mungkin. Enggak, bukan kayak suara kuntilanak, maaf, kayak suara ketawa tapi laki-laki. Oh, kayak gitulah suaranya. Oh, akhirnya mulai tuh panik nih, masuk kita ke tenda. Nah, nggak sadar terusnya engkong mendadak panas, sakit. Dan ini engkong kesininya baru tahu ternyata badai, angin kenceng, badai besar banget. Engkong nggak sadar terusnya. Engkong demam tinggi, terus engkong nggak sadar. Dan kesininya lagi engkong baru tahu ya, karena engkong waktu itu terlelap tidur atau pingsan mungkin, atau pengaruh efek obat minuman, dan apa nih nggak tahu lah pokoknya ya, mendadak engkong sakit, panas mendadak. Kesini engkong baru tahu ternyata mereka semua turun gunung, engkong ditinggalin. Asli engkong ditinggalin. Kesini engkong baru tahu engkong ditinggalin pada waktu itu. Nah, disinilah terjadi sesuatu, kankeran ke
hororannya ya. Mereka nggak tahu itu hanya tinggal engkong di tenda. Mereka turun semua, turun gunung, mungkin karena faktor badai. Terus engkong mungkin demamnya tinggi, dan engkong mungkin sama mereka sudah dibangunkan, tapi engkong nggak bangun, atau mungkin engkong pingsan atau apa nggak tahu, atau terlalu berat mabuknya. Tapi engkong rasa sih nggak berat lah, orang cuma 2 botol berdua kok. Yang XO botolnya segini kecil gitu, botol bulat, ceper bulat. Tapi kalau XO itu kan itu pokoknya nggak inilah, nggak, kalau bilang mabuk karena alkoholnya sampai engkong pingsan itu enggak lah. Ini karena efek engkong demam tinggi. Kalau nggak salah mungkin mereka membangunkan engkong, tapi engkong nggak bangun, atau mereka kasihan engkong karena badai besar dan hujan lebat, karena engkong lagi sakit, jadi engkong ditinggalin sama mereka. Nah disinilah, nggak tahu berapa lama ditinggalinnya. Yang engkong tahu karena udah punya HP zaman itu, udah punya HP SMA itu. Belum ada HP, jam tangan, sorry, jam tangan. Kita belum ada HP, belum ada yang punya HP, masih telepon putar semua, telepon rumah. Nah sekitar jam 1-an lah, jam 1-an malam itu engkong mendengar suara resleting tenda ada yang ngebuka. Engkong sempat kesadar tuh, engkong sempat bangun, nggak bangun, masih tidur, cuma mata melek, kok jalan sendiri, kirain mereka gitu loh, datang, tapi badai masih tuh. Engkong panggil semua tuh, engkong panggil, tapi kok nggak ada yang nyaut. Katanya krek, kebuka gitu, blak, kebuka itu tendanya, pintu tendanya ya, selatin turun langsung kebuka, blak, kaget engkong. Tapi waktu itu engkong walaupun lagi mabok, engkong masih sempet realistis, berpikir engkong angin mungkin, karena kan badai itu ya gitu. Disitulah engkong lihat, tapi nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Padahal gue ditinggalin sendiri, buset, gue bilang kan gitu. Engkong masih demam tinggi. Ternyata ada suara desisan ular, keras banget itu suaranya. Demi apapun keras banget itu suaranya ya. Astagfirullah. Waktu itu nggak nyebut apa nih, engkong nggak salah ya, maaf, engkong kalau nggak salah nyebut astaga ya, astaga. Apa itu? Tahu-taunya nongol pala ular masuk, gede banget, gede, bener-bener super gede kepalanya aja ya. Itu mungkin seukuran besarnya, kalau bisa dibilang setara ya sama ukuran kepala mobil ya, kalau engkong ngituin mobil ya. Ini deh, nggak usah mobil, bemo, sekepala bemo itu masuk, nongol ke dalam tenda, kepalanya doang. Wah, panik engkong disitu. Engkong nggak bisa ngomong, engkong kaku, tapi sambil tidur engkong kaku, engkong nggak bisa bergerak, ngomong apa kayak gitu deh. Pada saat itu engkong cuma berpikir mati gue mati di gue. Engkong belum berpikir itu ular siluman, yang engkong hanya berpikir itu ular beneran gitu kan. Mati gue, natap terus sampai di dalam kayak gitu deh, natap terus. Itu ularnya persis kayak belang-belang ya, kayak ular sanca, persis, nggak ada beda. Cuma gede kepalanya, yang nongol itu segede bemo, kepalanya bemo. Tahu bemo kan teman-teman, bajai atau bemo ya, bemo lah lebih enak, lebih pasang kayak gitu. Mati gue. Engkong nggak bisa pingsan, kok nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak sama sekali. Itu tadi keluar lagi gitu, keluar lagi. Engkong masih kaku, engkong nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Itu kan itu pintu tenda kan kebuka ya, angin tuh masih kencang tuh, hujannya masih kencang. Engkong lihat kejauhan, kurang lebih jaraknya dari tenda ya, dari engkong di dalam tenda sampai ke sosok itu kurang lebih sekitar 10 meter lah. Sosok hitam tinggi gede banget sambil natap engkong dengan jarak yang kurang lebih 10 meter. Nah di situ engkong pingsan. Pingsannya bukan hanya sekedar ketakutan, tapi energinya itu yang engkong rasain, mual, puyeng, kepala segala macam, gitu. Engkong nggak pingsan. Nah ya udah, singkat cerita, contohnya engkong inget banget, engkong sangat ingat itu beduk subuh. Mereka naik
teman-teman engkong, jemput engkong bersama sepuh dan RT setempat. Jemput engkong, subuh itu masih gerimis, badai udah nggak ada, masih gerimis. Engkong dijemput, engkong sambil dibopoh ya sama mereka gitu, turun gunung. Nah disitulah turunnya ya. Ini udah jadi ceritanya seperti itu aja, angker seremnya. Mohon maaf kalau kurang seru ya, tapi itu fakta, itu cerita yang nyata dan saksi hidupnya masih banyak yang bersamaan waktu itu muncak di Gunung Pogor, Desa Bungbulang, Garut Selatan. Kayak turun gunung, akhirnya kami menginap 2-3 hari di salah satu rumah warga gitu. Nah di sini juga ada kocaknya nih. Ini kan ya, si G ini memang kan orangnya sompral, dan G ini selalu bercandanya bercanda sambil bertengkar juga. Itu sama semua, itu sama si C, dia paling seringnya sama C nih bertengkarnya nih. Itu memang kayak anjing sama kucing tuh, C sama si G ini nih kayak anjing sama kucing nih, bertengkar mulu nih gitu. Kayak gitu tuh kocaknya deh. Nah si G ini memang kan orangnya lumayan ganteng dan memang dia playboy, sama si L playboy. Itu banyak gadis-gadis desa, dan kebetulan yang tempat kita numpang nginep 2 harian, 2 hari 3 hari itu punya anak gadis, namanya lupa. Temen-temen yang bareng mangkong atau muncak siapa sih namanya, kalau nggak salah Siti ya, kalau nggak salah ya, tapi engkong lupa, mau diralat kalau itu ya, kalau salah ya, kalau nggak salah Siti cantik tuh emang tuh. Itu berebut tuh, terusnya yang selalu cari muka itu si G, karena memang dia playboy, memang orangnya ganteng. Nah si G ini tuh selalu bertengkar sama si C, selalu bertengkar sama si H itu, karena memang anaknya sompral, tapi sompral kocak gitu loh, bukannya sompral yang songong atau apa, enggak, kocak sompral. Tapi kalau tipikalnya C sama tipikalnya H kan orangnya agak seriusan ya, jadi dia agak sulit membedakan mana sompralnya kocak atau sompral songong, jadi sering bertengkar. Walaupun saya tahu persis kalau saya pribadi si G ini memang sompralnya kocak gitu ceritanya lah teman-teman, karena udah terlalu panjang ya. Jadi ya seperti itu ceritanya. Terusnya mohon teman-teman T yang masih ada ya, T, G, L, H yang di Australia, sama siapa sih yang lain udah almarhum ya. Itu kalau masih punya fotonya, dokumentasinya, tolong dong engkong kirimin ya fotonya ya. Waktu kita muncak di Gunung Pogor di Desa Bumbulang, Garut Selatan, dokumentasi engkong pada hancur semua, udah pada luntur semua. Kalau punya tolong dikirimin ya, minimal melalui WA ya, WhatsApp ya. No, WhatsApp engkong ada di deskripsi ya. Mudah-mudahan kalian nonton. Dan untuk penonton yang lain, ini cerita nyata teman-teman, ini bukannya bohongan, ini cerita nyata. Nah juga mohon maaf untuk teman-teman yang inisial tadi engkong sebutkan, kalau ada kekurangan cerita engkong atau ada yang terkesan berlebihan, mohon diralat aja, dikomentari aja di kolom komentar di bawah ini ya. Itu aja yang bisa engkong ceritakan. Engkong juga punya banyak cerita-cerita, kisah-kisah lain, seperti engkong pernah ngebreak, buat zamannya dulu ngebreak ya, pakai CB yang engkong pernah, itu juga engkong ngebreak ternyata sama mungkin kuntilanak ya, pernah. Udah banyak lah sebenarnya cerita-ceritanya, kisah-kisah horor engkong. Terusnya yang tentang mati suri sebenarnya ada kelanjutannya ya. Dengan cerita mati suri itu aja sebenarnya udah panjang banget ya diceritanya kan. Engkong pernah di podcast di beberapa channel besar kan, itu aja panjang. Sebenarnya masih ada lanjutannya, cuma ya sudah, itu nggak akan engkong ceritakan kecuali channel-channel besar, utamanya channel-channel yang maksudnya channel-channel yang pernah mempodcast engkong mau denger cerita kelanjutannya, mangga silakan gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ada kelanjutannya dan lumayan panjang juga kelanjutannya, bisa sampai 2 jam juga kelanjutannya dari cerita yang engkau pernah mengalami mati surinya itu ya, di tahun 90 yang waktu engkau kecelakaan gitu. Teman-teman, segitu aja podcastnya atau cerita engkong. Semoga ini menjadi cerita yang bermanfaat. Kenapa engkong bilang bermanfaat? Kesimpulan adalah kita nggak boleh sompral dimanapun berada.
kita harus bisa menghargai kepada siapapun, walaupun itu yang tidak terlihat, karena bagaimanapun juga Allah memang menciptakan manusia dan jin semata-mata hanya untuk menyembah Allah, ya kan? Jadi ada jin itu ada, jadi kita nggak boleh sombral, kita nggak boleh nantang-nantang, mentang-mentang kita adalah makhluk sosial yang paling sempurna yang Allah ciptakan, ya tetap kita nggak boleh semena-mena terhadap jin, karena jin itu pasti ada, dan kehidupan jin itu dimensinya tipis dengan dimensi manusia. Jin itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka, gitu. Poinnya itu yang engkau bisa, hikmah yang bisa engkau beritahukan. Itu aja teman-teman. Sekian dulu. Sekali lagi cerita engkau, mohon maaf kalau ada kekurangannya yang kau ceritakan, dan mohon maaf juga kalau cerita engkau ini kurang seru. Engkau tutup dengan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.